Penjumlahan pada bilangan cacah. Sebagai suatu ilmu, matematika mempunyai objek dasar yang meliputi fakta, konsep operasi, dan prinsip. Pola pikir yang digunakan dalam matematika adalah deduktif, artinya menarik dari sesuatu yang umum kepada sesuatu yang khusus. Pembelajaran matematika ditekankan pada number sense, yaitu bukan saja terampil dalam melakukan operasi pada bilangan, tetapi lebih dari itu, yaitu dapat memanfaatkan pengetahuan tentang bilangan untuk berbagai bidang lainnya, terutama pada kehidupan sehari-hari, seperti untuk berdagang dan lain-lain. Konsep bilangan cacah. Yang dimaksud bilangan cacah adalah bilangan yang terdiri dari himpunan semua bilangan asli dan bilangan nol. Sebagaimana kita ketahui, bilangan asli adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Maka apabila kita tambahkan dengan nol, maka itu akan menjadi bilangan cacah ya. Jadi bilangan cacah dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalian harus bisa membedakan mana bilangan asli, mana bilangan cacah, mana bilangan bulat dan lain-lain. Oke, selanjutnya cara penyajian konsep bilangan cacah. Pertama adalah konkret dengan menggunakan benda asli. Contohnya macam-macam bangunan datar yang terbuat dari triplek, plastik atau karton dan lain-lainnya. Jadi dia benda asli yang kita buat. Ya, misalkan kita ingin menampilkan bangunan datar, maka kita akan membuat bangunan datar tersebut dari triplek atau dari karton, atau kita beli dari toko yang terbuat dari plastik, kemudian kita tampilkan ya. Oke, kemudian yang kedua adalah semi konkret. Semi konkret menggunakan peraga berupa gambar dari benda asli. Contoh gambar-gambar bangun datar dengan bentuk dan warna yang menarik ya, yang kita ambil dari majalah atau benda yang kita foto langsung ya. Kemudian kita print dan kita tampilkan. Oke, kemudian yang ketiga adalah semi abstrak, menggunakan gambar yang abstrak. Nah, makna abstrak di sini adalah angka ya. Jadi makna abstrak di sini adalah angka. Jadi semi abstrak menggunakan gambar yang abstrak. Contohnya operasi penjumlahan dengan pendekatan himpunan. Misalnya, jumlah anak laki-laki dalam sebuah kelas adalah 20, maka kita akan membuat angka 20 ya. Kemudian jumlah anak perempuan dalam kelas tersebut adalah 25, maka kita akan menulis angka 25. Maka jumlah keseluruhan siswa dalam kelas tersebut adalah 20 ditambah 25 sama dengan 45. Nah, angka yang kita tulis tersebutlah yang dimaksud dengan abstrak ya. Jadi semi abstrak menggunakan gambar yang abstrak. Contohnya operasi penjumlahan dengan pendekatan himpunan. Oke, yang keempat adalah abstrak. Abstrak menggunakan peraga dengan benda yang abstrak. Contoh, ditulis dengan angka. Jadi, angka-angka itu yang dimaksud dengan abstrak ya. Oke ya, bisa paham ya. Oke, kita lanjut. Operasi penjumlahan bilangan cacah. Operasi berarti istilah operasi hitung ya. Di sini ya. Berarti pengerjaan hitung pada semua bilangan. Operasi penjumlahan adalah pengerjaan menjumlah pada bilangan untuk menentukan hasil penjumlahan dari dua bilangan ya. Dari dua bilangan cacah ya. Yang lebih besar dari 10 dapat digunakan beberapa metode penyajian pembelajaran. Oke. Metode konkret ya, menggunakan lidi. Perhatikan, ini ada bisa menggunakan lidi ya, bisa menggunakan korek api atau tusuk gigi ya. Jadi, perhatikan ini contohnya 27 ditambah 16. Maka kita membuat sekelompok tusuk gigi atau korek api sejumlah 27 buah ya. Kemudian ada satu kelompok lagi yaitu 16 buah tusuk gigi ya, atau 16 buah korek api. Kemudian kedua jumlah itu kemudian kita kumpulkan dan kita hitung ulang, maka jumlahnya adalah 43 ya. Oke, bisa paham ya, gampang dipahami. Kemudian metode abstrak. Metode abstrak ada dua cara, yaitu dengan cara panjang dan cara pendek. Dengan cara panjang, misalkan 285 ditambah 187, maka 285-nya kita uraikan. 285 sama dengan 200 adalah ratusannya, 80 adalah puluhannya, dan 5 adalah satuannya. Kemudian juga demikian juga dengan 187. Kita uraikan sama dengan 100 adalah ratusannya, kemudian 80 adalah puluhannya, kemudian 7 adalah satuannya. Maka
keduanya kita bariskan, kemudian kita jumlahkan ke bawah. Maka kita akan dapatkan seperti gambar ini ya, 5 ditambah 7 sama dengan 12. Oke. Kemudian 80 ditambah 80 sama dengan 160. Kemudian 200 ditambah 100 sama dengan 300. Nah, di sini ternyata masih ada bilangan campuran, yaitu 160 dan 12. Maka 160 ini kita uraikan lagi di bawah, yaitu terdiri dari 100 sebagai ratusan, kemudian 60 sebagai puluhan ya. Kemudian 12 kita uraikan lagi ya, yaitu 10 sebagai puluhan dan 2 sebagai satuan. Nah, apabila masing-masing telah terurai sesuai dengan posisinya masing-masing, yaitu ratusan, puluhan, satuan, maka yang ratusan dengan ratusan kita jumlahkan. Kemudian yang puluhan dengan puluhan kita jumlahkan. Kemudian yang satuan kita jumlahkan. Maka kita jumlahkanlah seluruhannya ya, baik ratusan, puluhan maupun satuan. Maka akan didapat adalah hasilnya adalah 472. Ya. Jadi 285 ditambah 187 sama dengan 472. Bagaimana seandainya setelah kita jumlahkan ternyata masih ada bilangan campuran, maka bilangan campuran tersebut harus kita uraikan lagi sampai kita benar-benar mendapatkan murni ratusan atau ribuan ya, kemudian ratusan, kemudian puluhan, kemudian satuan, baru kemudian kita jumlahkan. Inilah yang disebut dengan cara panjang ya. Oke, kemudian cara pendek atau cara singkat, ini cara umum yang kita gunakan ya. Misalkan 126 ditambah 197. Maka cara umumnya adalah seperti ini ya. Maka 126 ditambah 197, maka kita akan tambahkan satuannya dulu. Satuan tambah satuan ya. Satuan tambah satuan, 6 tambah 7 berarti 13. Maka 13, tiganya kita letakkan di bawah, sedangkan puluhannya kita pindahkan ke atas ya. Jadi dia ada 10 nih ya. Oke ya. Oke, berarti 10 tambah 3 13 ya. Oke. Sekarang kita tambahkan di bagian puluhannya. 10 ya tambah 20 tambah 90 itu adalah 120 ya. Maksud saya 120. Maka 20-nya kita letakkan di sini ya kan. Sedangkan ratusannya kita letakkan di atas ya. Oke ya. Kemudian maka ratusannya kita jumlahkan. 1 ditambah 1 tambah 1 adalah 3. Oke. Seandainya masih menghasilkan bilangan campuran lagi, maka kita akan lakukan seperti sebelumnya. Maka ribuannya kita taruh di bagian atas ya. Tapi di sini hanya sampai ratusan saja ya. Maka jawabannya adalah 323. Bisa paham ya? Oke, kemudian sifat-sifat operasi penjumlahan sifat tertutup. Secara umum dapat diukur seperti ini. Misalkan A-nya 1 ya, ditambah 2, maka C-nya adalah 3 ya. Misalkan A-nya 1, B-nya 2, maka C-nya adalah 3 ya. Maka C-nya adalah 3. Oke ya. Kemudian sifat-sifat pertukaran ya, atau komunitatif. Misalkan A-nya 1 ya, kemudian ditambah B-nya 2, itu sama dengan B2 ditambah A1 ya. Jadi 1 tambah 2 itu sama dengan 2 tambah 1. Atau A tambah B itu sama dengan B tambah A. Di mana A, B merupakan bilangan cacah sembarang ya. Oke ya. Kemudian sifat pengelompokan asosiatif. A ditambah buka kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan A ditambah B tutup kurung ditambah C. Kita misalkan A-nya 1 ya. Kemudian ditambah buka kurung 2 ditambah C-nya 3 ya. Itu sama dengan 1 ditambah 2 ya. Kemudian kita tambah sama 3. Di mana 2 tambah 3 adalah 5 ya. 5 ya. Kemudian ditambah 1, maka hasilnya adalah 6. Demikian juga ini. 1 tambah 2 adalah 3 ditambah dengan C 3. Maka hasilnya adalah 6 juga. Maka A tambah buka kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan A buka kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C. Inilah yang disebut dengan sifat pengelompokan atau asosiatif ya. Di mana A, B, dan C adalah bilangan cacah sembarang. Oke, kemudian D, sifat elemen identitas penjumlahan. Ya, sifat bilangan 0. Jadi A apabila ditambah dengan 0 ya, atau 0
ditambahkan dengan A, itu hasilnya tetap dirinya sendiri, yaitu A ya. Oke, saya kira demikianlah mengenai penjumlahan. Mudah-mudahan dapat dipahami.